Baik Ibu Bapak, kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum Bapak Kamsul Hidayat. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Negeri 2 Lahat yang sudah berkenan pada siang hari ini membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Ini adalah kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat. Marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Kegiatan selanjutnya mohon arahannya dari Bapak Kamsul supaya berjalan dengan lancar kegiatan kita. Kepada Pak Kamsul dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi washabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bapak Ibu Guru, Kepala Program Tahliah, terkhusus lagi calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Asmara dan Budi. Bapak Ibu yang saya hormati, senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan dari program calon guru penggerak dari 3 tahun durasi ini dalam rangka aksi nyata diseminasi pada tugas modul 1.4 yaitu disiplin positif. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam perintahnya dan menjadi pengarahannya dan di akhirnya nanti mendapat sebuah dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini bahwa kita tahu, alhamdulillah kita syukur bahwa Besi terpilih dan pada angkatan 11 ini mengikuti calon guru penggerak karena masih ada yang lulus kemarin belum ikut pendidikan calon guru penggerak. Sehingga pada hari ini Besi ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan, ini sudah pada modul 1.4. Jadi ini merupakan kegiatan Ibu Desi sebagai calon guru penggerak yang telah dilaksanakan di sekolah kita ini. Bapak Ibu semua, harapan saya juga nanti yang lainnya sudah bisa mengikuti jejak dari Ibu Desi ini akan lebih banyak lagi yang akan menjadi guru penggerak di SMK Negeri 2 Lahat ini. Jadi kami juga mohon nanti dukungannya kepada Ibu Desi ini agar dalam melaksanakan tugasnya di pendidikan guru penggerak dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kita semua dan nanti dapat dilaksanakannya sebagai aksi nyata, dapat berkolaborasi dengan peserta didik yang pada dewan guru kita semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kalau saya ucapkan billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kamsul atas arahannya. Kemudian kegiatan pada siang hari ini nanti berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya dari kegiatan ini.
langsung saja Ibu Bapak ya. Silakan. Oke, ini pertanyaan pemantik kita untuk hari ini. Mohon dilihat dulu ke depan, Ibu Bapak. Ini ada pertanyaan pemantik. Dengan pertanyaan ini nanti setelah mengikuti kegiatan ini, apakah jawabannya sama sebelum dan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah hukum dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh nomor 1, hukum dapat mendisiplinkan positif. Apakah benar? Ibu Sari, boleh Bu Sari? Pendapat Ibu Sari? Baik, terima kasih Bu Desi Asmara. Pertanyaan pemantiknya adalah hukum dapat mendisiplinkan siswa. Berbicara soal hukum, saya pikir bukan hal yang sepele karena hukum itu tidak bisa diterapkan dengan sekali jalan. Artinya ada beberapa tahapan dan proses yang harus kita tempuh, dari memberi hukuman yang paling ringan, kemudian sedang, sampai kepada hukuman yang membuat pelaku pelanggaran itu menjadi berat. Misalnya kita mulai dari yang paling ringan, itu dengan memberikan teguran ataupun peringatan. Nah, setelah tahapan ini berlangsung beberapa kali, itu tidak boleh dilakukan hanya dalam satu kali, sebab akan tidak melalui sebuah proses yang membentuk karakter. Yang kedua, setelah ada peringatan di teguran, baru kemudian masuk ke hukuman yang sedikit berat. Misalnya hukuman yang tertulis melalui sebuah surat perjanjian atau segala sesuatu yang memiliki kepastian dengan pelaksanaan hukum itu. Lalu yang ketiga, sampailah kepada sanksi dan sanksi terhadap perilaku yang menyimpang itu. Nah, sanksi ini mungkin agak lebih serius, misalnya diskorsing atau dikeluarkan untuk yang sangat membahayakan siswa dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau ditanya apakah hukum itu dapat mendisiplinkan siswa, mungkin dalam pandangan yang sangat sederhana ya, tetapi kalau kita telisik lebih jauh, kelihatannya di penerapan hukum terhadap siswa itu tidak bisa secara sembarangan. Demikian saja pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Ibu Sari. Terima kasih pendapatnya ya. Baik, berikutnya boleh. Ya, kita beres breaking dulu supaya peredaran darahnya lancar. Ngantuk nggak Ibu Bapak? Ngantuk. Ya, ya. Udah makan ya? Ngantuk. Boleh berdiri semuanya. Kita breaking dulu ya. Oke, ini ada kata dang 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 ding 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 dung dung ya. Jadi kalau dang dang ya. Oke, siap ya.
ini Ibu Bapak, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin Ibu Bapak di sini sudah paham. Saya di sini bukan menggurui Ibu Bapak ya, bukan lebih bisa dari Ibu Bapak, tapi kita sama-sama membagikan praktik baik ini karena inilah yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini udah gak asing lagi yang sering kita dengar ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah paradigma baru yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi ketika kita mengajar, siswa itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik kita berasal dari latar belakang yang berbeda, ras, suku, agama, kemampuan yang berbeda. Tentunya cara belajarnya juga pasti berbeda-beda. Kita harus mengakomodir semua perbedaan itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan dalam artian kita membeda-bedakan, tidak. Yang membedakan mana yang pintar, mana yang yang bodoh, mengelompokkan mana yang pintar itu salah. Diferensiasi yang salah, bukan seperti itu. Nah nanti suatu saat mungkin nanti kita bisa ada forum lagi tentang berdiferensiasi. Kalau sekarang kita fokus ke disiplin positif. Sehingga dengan sistem ini bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah ini, begitu pula siswa kita itu punya kebutuhan masing-masing berbeda satu sama lain. Contohnya, ada siswa yang yang bermasalah di sekolah. Ternyata anak ini kekurangan kebutuhan kasih sayang itu tidak didapatkan di rumah. Nah itu harus kita ketahui sebagai seorang guru lapor. Nah ini nanti kita lanjutkan, boleh? Ini kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup. Ini kebutuhan kita semua ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan dasar kita semua, yaitu makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, itu berkaitan dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Itu adalah penguasaan, itu kebutuhan kita semua, di sini kebutuhan kita semua ya. Kemudian kebebasan ada mandiri, memiliki pendirian, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu beriman, humor, antusias dan tertawa. Begitupun siswa kita ini kebutuhannya ini. Ada siswa kita yang tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang sehingga dia melampiaskannya ke tempat lain. Ada ibu bapak ya di sekolah ada anak yang benar-benar bermasalah, ya karena di rumahnya bermasalah, mungkin berasal dari keluarga broken home dan lain sebagainya. Dia melampiaskannya itu di sekolah. Makanya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Nah nanti ada di segitiga restitusi nanti di akhirnya nanti. Silakan lanjutkan. Ya, ini guru, ini materi-materi yang akan saya sampaikan nanti untuk 1 jam ke depan ya. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini disiplin positif. Disiplin positif pengertiannya adalah pembiasaan hal yang baik. Apa aja cakupannya? Cakupannya adalah sikap dan perilaku, baik tutur kata ataupun perbuatan seluruh warga di sekolah, terutama bagi siswa. Ya. Kemudian supaya apa? Supaya siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Visi sekolah kita bisa terwujud kalau kita menjalankan disiplin positif.
menjalankan disiplin positif, otomatis itu akan menjadi budaya positif. Ketika budaya positif, otomatis itu anak kita sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi siapa yang berperan memajukan atau mewujudkan visi sekolah? Kita semua, ya, mulai dari guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ibu kajur, ya, wali kelas. Itu tugas kita semua untuk membudayakan budaya positif. Jadi visi sekolah tidak akan terwujud kalau tidak ada disiplin positif. Oke, lanjutkan. Nih, dimensi yang kita inginkan, siswa seperti apa yang kita inginkan ada di 6 dimensi profil Pancasila. Beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nih, jadi yang harus kita capai adalah ini. Kuncinya siapa ya? Kuncinya kita sebagai guru, yaitu selalu menerapkan disiplin positif sehingga menjadi budaya positif. Oke. Ibu Bapak bisa dipahami ya tentang disiplin positif tadi? Bisa dipahami ya? Iya, jadi disiplin positif itu adalah hal pokok yang harus kita lakukan, karena dengan disiplin positif maka visi sekolah akan tercapai dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pernah dengar Ibu Bapak? Pernah ya, kita udah pasti buat keyakinan kelas. Tapi ada juga kelas-kelas atau sekolah yang belum menggunakan keyakinan kelas, masih menggunakan peraturan kelas. Padahal peraturan kelas sama keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu beda. Ya Pak Mansur ya, iya itu beda. Ini Bu Nunung kemarin sudah buat juga tentang keyakinan kelas. Nah itu beda antara keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nih kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang diyakini secara bersama baik oleh guru ataupun siswa dengan harapan bisa meningkatkan disiplin murid. Ya, pernyataannya adalah pernyataan universal, kemudian dibuat dalam kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak ya, supaya mudah diingat. Jadi sekarang perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita kan biasanya kalau di awal tahun sudah ada kan peraturan kelasnya ya. Peraturan sekolah kita udah ada. Betek kalau kita ya 1 sampai 20 itu peraturan sekolah. Itu enggak lagi dipakai. Kalau sekarang ini namanya keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu kesepakatan bersama apa yang diinginkan oleh siswa di dalam kelas. Misalnya, Bu, aku pengen kita saling menghormati satu sama lain. Aku pengen tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya harus positif. Kalau positif berarti tidak boleh menggunakan kata no, jangan, tidak. Nah itu ada di keyakinan kelas. Jadi sekarang kalau di kelas itu pakai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati kita bersama. Ketika disepakati bersama itu berarti kan kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Kalau peraturan yang jumlahnya 1 sampai 25 mungkin kelas ini nggak butuh, ya. Mungkin kelas lain yang butuh. Makanya keyakinan kelas itu beda kelas 1 dengan kelas yang lain. Jadi nggak lagi pakai peraturan kelas. Kemudian kalau peraturan kelas itu bersifat memaksa, karena yang membuat itu sekolah, berarti satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dan bisa dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya di kelas banyak terjadi bullying, mungkin bullying itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Ya, kemudian tidak lagi terjadi bullying dengan proses, kemudian bisa ditukar. Keyakinan kelas itu bisa dirubah-rubah. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini cara menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tapi tidak boleh ada kata no, tidak atau bukan. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nanti kalau ada waktu khusus mungkin tidak bisa dijelaskan di sini satu persatu. Nanti kita cari waktunya lagi untuk bagaimana cara buat keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya buat proses pembuatan keyakinan kelas. Ini ada videonya sebenarnya ya. Ada videonya prosesnya sampai itu adanya keyakinan kelas. Ini proses yang sudah saya laksanakan. Mungkin nanti kita bisa ada pertemuan selanjutnya untuk yang keyakinan kelas. Jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat positif di sini. Ini contoh kelas
dikasih 2 ya. Di sana kalimat positif semua. Nggak kelihatan. Itu, jadi nanti bisa dilihat. Oke, lanjut boleh. Oke, kita lanjutkan. Berarti sudah disiplin positif sama keyakinan kelas. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Bahasa kita apa itu bahasa Arabnya? Bukan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apresiasi ya, pengen dapat apresiasi melakukan sesuatu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah motivasi perilaku manusia. Boleh lanjut? Oke, ini jenis pendekatan disiplin. Ibu bapak selama ini coba saya kasih contoh. Misalnya kalau anak yang tidak pakai sepatu warna hitam, kemudian telah berlangsung keyakinan kelas kita kan harus pakai sepatu warna hitam. Kemudian ada anak yang lain warnanya dan itu sudah diperingati berulang-ulang. Ketika kita menegur, menyampaikan kepada anak harus melepas sepatu dan seharian meranjang kaki, kira-kira itu pendekatan disiplin bukan? Hukuman atau iya, itu adalah konsekuensi bukan hukuman. Nah itu, jadi ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman bersifat tidak direncanakan, jadi tiba-tiba begitu anak nggak pakai sepatu, buka sepatu kok, pusat 10 kali, ya, atau kalian yang lapangan 100 kali. Nah itu secara tiba-tiba karena tidak direncanakan. Kemudian anak tidak tahu apa yang terjadi, anak tidak diajak ngobrol, berarti jadi satu arah. Kemudian pihak guru memberikan dan murid menerima hukuman, ya, tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Nah itu hukuman. Beda sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, kemudian sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Contohnya tadi misalnya kalau tidak memakai sepatu warna hitam, konsekuensinya adalah tidak belajar misalnya. Itu nggak masalah karena itu sudah ada di keyakinan kelas. Nah itu namanya konsekuensi. Kemudian dari permasalahan yang terjadi tadi, ya, dari cara kita menghukum atau konsekuensi, ada cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah siswa. Bukan hanya guru BK saja, tapi siswa bisa menggunakan ini. Kalau saya lebih ini ke guru mato menggunakan restitusi, segitiga restitusi namanya. Itu ada tahap-tahapannya. Jadi ketika proses konseling itu ada tahap-tahapannya. Nanti kita ini ya, ada di slide selanjutnya. Kalau restitusi itu berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dengan perbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jangan sampai kita memberikan sanksi kepada siswa, memberikan hukuman kepada siswa, tapi tidak ada efek jerahnya. Siswa masih tetap menjalankan itu. Nah itu rugi benar kita. Ya, oke, boleh selanjutnya. Oke, coba ini ibu bapak kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, ada yang bisa bantu? Boleh maju ke depan. Ibu Mira, Ibu Mira. Coba, menurut Ibu Mira nomor 1 boleh dibaca dan apa isinya? Apakah guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan ya. Keyakinan kelas. Tapi kalau belum ada keyakinan itu bisa dikatakan hukuman. Iya. Kemudian, iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Hukuman ya? Kan pelajaran ini olahraga. Iya. Oke, boleh lanjut. Murid diminta untuk bertahan 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Hukuman. Makasih Bu Mira, mungkin yang lain. Makasih. Yang lain bisa bantu. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Udah jelas konsekuensi ya.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ada di pelajaran PJOK. Kalau pelajaran matematika Pak Kansul keliling itu hukuman. Ya. Kita lihat jawabannya betul atau enggak? Nih. Sudah semua ya, berarti Ibu Bapak udah paham semua tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, boleh next. Nanti lah ya. Silakan Ibu Bapak yang mau makan minum boleh. Oke, lanjutkan lagi. Pak Aldo, lanjutkan Pak Aldo. Oke, yang tepat itu posisi kontrol guru. Nah ini posisi kontrol guru ini coba Ibu Bapak lihat Pak, posisinya ada di mana biasanya. Ini ketahuan nanti. Yang pertama penghukum, guru sebagai penghukum, emonya kayak gitu ya. Kemudian sebagai teman, lock. Kemudian pembuat rasa bersalah, gimana itu emonya. Kemudian pemantau dan manajer. Ini posisi kontrol guru. Nanti kita lihat Ibu Bapak ada di posisi yang mana. Silakan. Oke, ini contoh penerapannya. Coba sebelum dijelaskan ya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisinya naik ke posisinya tadi. Nih ya, ke atas lagi. Ini bisa diingat Ibu Bapak ya. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, manajer atau pemantau. Ya. Udah bisa diingat ya? Oke, boleh dilanjutkan. Oke, ini tadi kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukuman. Benar nggak hukuman? Ke bawah. Ke bawah lagi. Ini penghukum. Oke, selanjutnya boleh. Pak Aldo, selanjutnya Pak. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ya, teman. Benar sebagai teman ya? Baik, kita lihat. Nah ini kita pakai semua sebenarnya, kita bisa pakai teman, penghukum ya, tergantung masalah siswanya. Enggak salah langsung aja tuh. Oke, selanjutnya Pak. Posisi kontrol apa? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan kita bila terlambat? Memantau. Benar. Pembuat merasa bersalah. Pemantau. Pembuat merasa bersalah. Coba jawabannya benar apa? Iya, pemantau. Kalau pemantau itu biasanya mengingatkan melanggar apa sih? Coba lihat ini sih, itu ada di posisi pemantau. Selanjutnya, saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, boleh? Iya benar. Yang terakhir, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi apa? Yang terakhir, ini yang paling. Ya, manajer, benar. Iya. Ibu Bapak, yang mana tadi yang sudah digunakan? Kadang penghukum, kadang teman, kadang pembuat rasa bersalah. Ya, kalau udah sebel kita guru-guru yang perempuan biasa kayak gitu ya. Ya Allah nak, sianglah sama Ibu Nina, sudah. Nah itu di pembuat rasa bersalah, nggak apa kita pakai itu. Kemudian misalnya kadang kita sebel juga pakai penghukum. Ya, nah kau berdempan, kau misalnya itu ada di posisi penghukum. Tergantung psikologis kita juga sebagai guru biasanya. Oke, bisa dipahami Ibu Bapak ya, dari posisi mana dan semua bisa digunakan. Silakan. Oke, ini yang paling diminta kita menggunakannya, yaitu manajer menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Boleh ini dulu ya, boleh istirahat dulu. Kita istirahat sebentar ya, 1 menit ya. Istirahat 1 menit. Lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi bukan hanya
alhamdulillah sekali, beruntung sekali ketika mengikuti guru penggerak, banyak materi baru yang saya dapatkan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada caranya, ada tahap-tahapannya. Pak Aldo, silakan Pak. Oke, yang pertama, kembali ke yang tadi. Ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya tadi butuh keyakinan kelas. Jadi siswa tahu kesalahannya yang mana. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas, ya siswa yang mana bu yang aku langgar. Nah itu gunanya keyakinan kelas tadi. Boleh lanjut? Kalau menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak gagal atau salah, anak belagu, anak ribut, anak manjat tembok. Nah itu jangan, kita harus stabilkan dulu, jangan langsung nah itu salah ya, jangan bernyanyi dulu. Tapi ada namanya stabilkan identitas. Ini kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ketika kita ngomong kayak gitu, pasti redam anak itu. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak itu juga pernah buat salah kok. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan nyari yang benar ataupun yang salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata yang harus kita gunakan. Nah, misalnya Anda anak yang manjat tembok, misalnya Pak Arsul ya, pelajaran matematika anaknya keluar, Pak Arsul langsung ngomong, oh iya, nah Bapak dulu cek itu juga, misalnya. Nah itu bisa, tahu Pak Arsul ya, itu bisa meredamkan anak, berarti menstabilkan anak. Nah itu harus kita gunakan trik ini, ya. Kemudian yang kedua, menstabilkan, selanjutnya adalah, lanjut, yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi di validasi ini tahap kedua, yang kata-kata kita adalah kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan ini. Itu kata-kata. Sebenarnya misalnya dia panjat tembok, kita ngomongnya sebenarnya bisa kamu lebih dari ini, tapi kamu hanya melakukan ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Yang terakhir adalah apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok hari. Ini kalau kita lihat videonya nanti baru bapak paham ya. Boleh lanjutkan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Jadi anak tadi menyebutkan tertib di kelas, masuk kelas harus sesuai dengan jamnya. Nah itu anak bisa menyebutkan. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati secara bersama di keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa, kita tanyakan. Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika kita menggunakan 3 metode restitusi ini, insya Allah anak itu bisa menjadi dirinya sendiri dan bertanggung jawab juga mandiri. Ini saya kasih contoh videonya. Silakan. Baik, ini supaya lebih jelas lagi kita pakai contoh di video di depan ya. Silakan disimak secara seksama.
Yang sudah saya buat di ini ya, di kelas. Baik Bapak Ibu, jadi itu dua contoh yang saya kasih. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Boleh kembali ke slide-nya Pak Abdul. Kita lanjutkan sedikit lagi.
segitiga restitusi mudah-mudahan bisa digunakan nanti kita belajar lebih lagi tentang segitiga restitusi ini. Lanjut. Habis ya? Oke, baik, berarti selesai mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian ini kesimpulan dulu ya. Terakhir ada kesimpulan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah budaya yang dan iklim yang menjadi suatu kebiasaan sekolah dan telah mengakar kuat sesuai dengan filosofi Kiai Nusantara. Pendidikan berpihak kepada murid sesuai kodrat dan zaman, maka budaya positif tersebut juga disesuaikan dan diwujudkan dalam misi sekolah melalui prakarsa perluasan dan inquiry apresiatif. Yaitu Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mungkin terakhir kita buka forum diskusi, mungkin ada yang ditanyakan, boleh dipersilakan kalau ada yang ditanyakan. Saya Bu Sari, ya silakan Bu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Desi Asmara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat tertarik dengan materi ini. Ada beberapa hal yang cukup krusial dan perlu saya tanyakan. Dari definisi yang Ibu sebutkan tadi bahwa keyakinan itu dinyatakan dalam statement atau pernyataan yang bersifat abstrak, berbeda dengan statement yang dinyatakan dalam tata tertib sekolah yang lama ya saya. Dan sekarang itu pernyataannya lebih bersifat abstrak. Nah, mungkin karena keterbatasan literasi saya atau apa, saya minta Bu Desi bisa menjelaskan maksud dari pernyataan itu. Demikian, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keyakinan yang bersifat abstrak tadi ya. Baik, seperti kita ketahui abstrak itu hal yang tidak nyata ya. Berarti keyakinan itu tidak kelihatan dan tidak nyata. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu di sini? Ada yang bisa bantu? Ibu dulu? Oke, Ibu dulu, silakan Ibu dulu. Baik, terima kasih Ibu Desi. Kalau kita kembalikan ke dunia, abstrak itu kalau dalam bahasa Inggris you can see but you cannot touch. Jadi sesuatu yang bisa kita lihat tapi nggak bisa kita sentuh, Bu. Jadi mungkin kalau kita balik ke keyakinan, automatically kalau kita yakin, emang kita nggak tahu nih bentuknya gimana yakin itu. Tapi karena kita ngerasain, kalau kita yakini dengan hal ini ya itu. Kalau balik dari keyakinan kelas mungkin ke ada beberapa part kita yang nggak yakin ke siswa, tapi kita nggak tahu nih bisa nggak yakin sama siswa ini. Tapi kita ngerasain oh bisa nih siswa ini meyakinkan kita kalau dia bisa berubah. Terus itu Ibu kalau untuk pengertian keyakinan itu suatu hal yang abstrak, kita nggak bisa lihat keyakinan itu. Kita bisa lihat, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain nih yakin sama sesuatu hal ini. Itu sih Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Nunung ya sudah menambahkan. Jadi abstrak di sini ada sesuatu yang memang tidak nyata. Itu kan kalau keyakinan itu kan ada di dalam hati, ya keyakinan di dalam hati yang tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang. Sama dengan keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas itu kan hal yang kita yakini. Nah itu tidak terlihat ya masing-masing persepsi orang itu berbeda. Gimana Ibu Sari? Masih ada yang mau disampaikan? Oke, silakan. Dengan demikian dapat saya sikapi bahwa keyakinan itu sama seperti nilai atau norma-norma kehidupan dalam konteks yang lebih luas. Jadi keyakinan itu merupakan sesuatu nilai atau norma yang kita sepakati. Dia tidak bisa kita lihat, tetapi kebenaran konsep gagasan dan pemikiran yang terdapat di dalamnya itu merupakan sesuatu yang bisa kita pedomani di dalam lingkungan
kelas itu sendiri. Nah, saya kira sama seperti kita meyakini tentang kebenaran sebuah kitab suci. Tidak ada yang bilang bahwa kitab suci itu bersifat subjektif, bahkan ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiktif, tetapi kita tetap yakin bahwa kitab suci itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan. Saya kira itu. Terima kasih Bu Tulung dan Bu Desi Asmara atas penjelasannya. Semoga ini memberikan kontribusi pemikiran yang lebih baik bagi kita semua dalam proses KBM kita di kelas. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu Nurul. Baik, masih ada pertanyaan Ibu? Udah paham semua Ibu Berti? Ibu Berti cantik? Udah paham? Udah ada keyakinan kelasnya di kelas Bu? Udah keren. Saya udah lihat kemarin di kelas Ibu Berti udah ada keyakinan kelasnya. Ibu Atika Santiri, bagaimana kira-kira menurut Ibu Bapak kegiatan hari ini? Saran kritisnya boleh untuk saya, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ibu Atika, boleh Ibu Atika? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan diadakan acara ini kami jadi tahu apa yang kami belum tahu, istilah-istilah baru dari pendidikan sekarang ini. Ya, seperti tadi yang apa itu tadi segitiga ini, ya baru tahu. Itu padahal sudah lama kita jalankan selama ini dan selalu bagi anak-anak yang bermasalah dan yang lain-lain gitu. Tapi namanya berbeda, lebih cantik namanya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk mengikuti acara ini, Bu Desi. Semoga untuk selanjutnya kami diberi kesempatan lagi agar kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih keren lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etika, terima kasih sekali. Sama Bu, saya juga banyak hal baru yang saya temui walaupun selama ini sudah kita jalani. Sebenarnya kita nih kalau saya di guru penggerak itu tinggal menebarkan saja. Sebenarnya yang lain juga sudah melakukan, hanya tinggal menebarkan. Terakhir ada kritik saran buat saya, Ibu Yuli atau Bu Mira, Ibu Berti, ada silakan kalau ada kritik dan saran, mungkin saran untuk saya ke depannya bagaimana. Ibu ya silakan sarannya atau apa yang mau disampaikan sarannya untuk saya dan kegiatan ke depannya. Kalau saran itu berarti bersifat positif ya, masukan yang positif ya. Sarannya dari disiplin positif yang kita bahas di sini, sebenarnya ini sangat menarik ya Bu Desi ya, apalagi kalau memang benar-benar diterapkan di sekolah kita. Jadi bukan hanya sekedar wacana atau keinginan saja. Ya, tapi tantangan buat Bu Desi ke depan, ya, karena ini bagus sekali, saya sangat tertarik kalau memang benar diwujudkan, ya, pasti siswanya akan berdampak positif hasilnya nanti. Nah, tantangan sarannya sebelum kita terapkan ke siswa, alangkah lebih baiknya kita memberikan motivasi dan contoh positif ke semua warga sekolah terlebih dahulu, sehingga apa yang kita buat keyakinan di kelas tadi semuanya sepakat, bukan hanya kelas di dalam itu aja. Nah, jadi keyakinan kelas di kelas itu, di kelas lain nggak ada negatif thinkingnya, mereka akan meniru jadi gitu. Nah, itu ya sarannya. Luar biasa, Yasmina, terima kasih saran dan masukannya, kritikan itu membantu tentu saya ke depan. Benar sekali, jadi bukan hanya wacana tapi harus segera dilaksanakan. Ya, itu intinya. Dan satu yang saya kutip dari Bu Yas, ya kita harus role model dulu lah, baru siswa.
Ya, jadi gurunya harus jadi model dulu, harus jadi role model, harus jadi contoh baru kita mahasiswa. Baik Bapak Ibu, rasanya sudah cukup. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak. Terima kasih sudah membersamai saya, mengganggu waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan hari ini. Saya akhiri, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas. Jadi sekarang kita mau buat keyakinan kelas secara bersama. Saya? Ya. Baik, ini Ibu ada kertas sticky note, silakan dituliskan apa keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Oke, silakan Ibu bagikan satu persatu, ditulis keyakinan apa yang kalian mau. Siap ya? Ya. Udah. Boleh? Yuk selanjutnya boleh. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan. 1. Ayo kita belajar dengan penuh antusias dan rasa ingin tahu. 2. Jika ada teman yang kesusahan, kita sebagai teman sekelas harus saling tolong menolong. 3. Gunakanlah bahasa yang sopan saat di sekolah. Saling menghormati dan menghargai sesama. Menghargai guru dan teman-teman saat berbicara. Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, attitude selalu dijaga, saling tolong menolong. Tiket kelas sesuai jadwal masing-masing dan datang ke sekolah tepat waktu. Saya ingin kelas ini bisa kompak, kreatif, inovatif, dan berkarya. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, diam saat ibu atau bapak guru sedang menjelaskan. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan. 1. Ayo kita belajar dengan penuh antusias dan rasa ingin tahu. 2. Jika ada teman yang kesusahan, kita sebagai teman sekelas harus saling tolong menolong. 3. Gunakanlah bahasa yang sopan saat di sekolah. Saling menghormati dan menghargai sesama. Menghargai guru dan teman-teman saat berbicara. Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, attitude selalu dijaga, saling tolong menolong. Tiket kelas sesuai jadwal masing-masing dan datang ke sekolah tepat waktu. Saya ingin kelas ini bisa kompak, kreatif, inovatif, dan berkarya. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, diam saat ibu atau bapak
guru sedang menjelaskan. Baiklah teman-teman, sepakat dengan keyakinan kelas kita? Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan dari kelas 10 TJKT 1. Saya sangat senang bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas, karena adanya keyakinan kelas bisa menumbuhkan rasa bertanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Kami akan mematuhi keyakinan kelas agar kami menjadi peserta didik yang baik. Demikianlah yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba ceritakan kenapa bisa datang terlambat, Stella. Siapa? Jadi begini Bu, kan tadi Bu Santinya nggak hadir karena sakit. Jadi saya ini ajak Sipanya ke kantin. Benar gitu sih, Pak? Benar Bu. Tapi tadi tugas dari Bu Santi sudah diselesaikan belum Bu? Saya termotivasi untuk memperbaiki diri dan tidak takut lagi untuk konsultasi. Kamu sih Pak, gimana? Iya, Sarah. Yang lain dong. Saya akan berusaha memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.